Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Saniela Effendi. Masih kali ini tentang mata kuliah akuntansi perbankan, yang mana kali ini kita akan membahas tentang materi kredit. Nah, pasti di sini kita udah tahu kan apa itu kredit. Yang mana kredit itu katanya sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mengetahui apa itu kredit dengan lebih lanjut lagi, mari sini simak video yang akan aku jelaskan ini. Let's go. Nah guys, jadi di sini aku akan menjelaskan apa sih itu kredit, sistem-sistem kredit, dan bagaimana sih bentuk dari kredit ini itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut kredit, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu kredit, yang mana kredit itu adalah pemberian pinjaman atau pembiayaan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan proses pelunasan yang berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Sifat pembayaran kredit itu adalah non-tunai dan berangsur-angsur. Nah, dapat kita lihat bahwa kredit ini itu adalah perjanjian atau kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan bank, yang mana diwajibkan oleh peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sih itu tujuan dari kredit. Kredit sendiri bertujuan untuk mencari keuntungan, dan selanjutnya itu adalah membantu usaha nasabah sehingga masyarakat dapat bertumbuh perekonomiannya dengan baik. Dan yang selanjutnya itu membantu pemerintah, yang mana dengan pemberian kredit ini dapat membantu pemerintah dalam mensejahterakan rakyat atau kita semua juga. Nah, terdapat fungsi dari kredit itu sendiri, yang mana berfungsi untuk meningkatkan daya guna uang, dan juga yang mana meningkatkan peredaran uang dan meningkatkan peredaran barang. Serta, kredit ini berfungsi untuk stabilitas ekonomi nasional dan juga untuk pemerataan pendapatan, yang mana dengan adanya pemberian kredit kepada masyarakat dapat menunjang perekonomian masyarakat sehingga terjadinya pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dan selanjutnya itu semangat berusaha. Dengan adanya kredit ini membuat pemilik usaha lebih semangat untuk menjalani usahanya. Dan selanjutnya ada hubungan internasional, dan masih banyak lagi fungsi kredit yang kita lihat di dalam masyarakat ini. Nah, terdapat beberapa unsur kredit. Yang pertama adalah kepercayaan, yang mana kredit ini memberi kepercayaan kepada bank dan juga peminjamnya. Selanjutnya itu ada kesepakatan, yang mana ada kesepakatan antara peminjam dengan pihak bank. Yang selanjutnya ada imbal jasa, jangka waktu, serta risiko itu sendiri. Nah guys, terdapat jenis-jenis kredit. Yang pertama ada dari segi kegunaannya, yaitu dalam segi kegunaan ada kredit investasi, kredit modal kerja, dan untuk segi tujuannya terdapat dua jenis kredit. Yang pertama yaitu kredit produktif dan juga kredit konsumtif. Dan selanjutnya yaitu dari segi jangka waktu. Dari segi jangka waktu sendiri, kredit memiliki 3 jenis. Yang pertama ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Biasanya hanya dua jangka waktu yang biasanya digunakan oleh pihak bank. Yang pertama ada jangka panjang dan jangka pendek. Jarang sekali perusahaan atau usaha-usaha atau sejenis lainnya yang menggunakan jangka pendek. Dan selanjutnya ada dari segi jaminan. Yang pertama adalah kredit dengan jaminan, dan kedua ada kredit tanpa jaminan. Nah, sekarang itu terdapat prinsip-prinsip dalam kredit. Yang pertama karakter, yang bagaimana itu individu dari peminjam atau yang melakukan kredit. Yang kedua ada capacity, yang mana bagaimana bentuk peminjam tersebut bisa mengembalikan utangnya kepada bank. Yang selanjutnya adalah kapital.
pihak bank tidak meminjamkan 100% modal kepada peminjam atau yang akan melakukan usahanya. Biasanya yaitu pemilik usaha harus memiliki modalnya sendiri. Selanjutnya ada condition, yang mana melihat kondisi dari mungkin bisa jadi kondisi dari bagaimana sih daerah ekonomi yang peminjam itu dan kondisi dari peminjam itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah kolateral. Kolateral ini adalah apa sih bentuk jaminan atau agunan yang diberikan oleh pihak peminjam kepada bank sebagai jaminan dari pemberi kredit yang diberikan ini. Nah, terdapat aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama ada aspek hukum, yang mana aspek hukum ini melihat dari legalitas usaha, misalnya dari adanya SIUI, SIUP, TD, NPWP, dan bagaimana bentuk dokumen lainnya. Dan selanjutnya itu ada aspek pemasaran, yang mana melihat dari daerah pemasaran, pesaing prospek produknya, dan sebagai bentuk lainnya. Dan selanjutnya itu ada pada aspek keuangan, yaitu ada cash flow dan rasio keuangannya. Selanjutnya melihat dari aspek teknis atau operasi, berkaitan dengan masalah operasi dari usaha tersebut. Dan selanjutnya itu ada aspek manajemen, yang mana melihat dari sumber daya yang dimiliki atau pengalaman dari pihak peminjam tersebut. Dan selanjutnya itu dari aspek sosial ekonomi, yaitu dampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakatnya. Dan yang selanjutnya itu ada aspek AMDAL, yang mana melihat dari dampak lingkungannya. Nah, kalau kita melakukan proses peminjaman kredit, kita harus melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang mana pertama kita harus melakukan permohonan dari calon debitur atau kita sendiri sebagai peminjam. Dan kedua yaitu penelitian berkas-berkas pinjaman oleh pihak bank. Dan selanjutnya itu ada wawancara awal, on the spot, dan wawancara kedua. Setelah itu ada dilakukannya keputusan kredit oleh pihak bank, dan kita akan selanjutnya itu akan melakukan penandatanganan akan kredit, dan selanjutnya yaitu realisasi kredit serta penyaluran dana jika telah melalui semua prosedur yang di atas ini. Di dalam peminjaman kredit ini, terdapatnya masalah yaitu kredit macet, yang mana penyebab kredit macet itu sendiri ada dari dua belah pihak. Yang pertama dari pihak bank, yang mana pihak bank ini sangat lalai dalam penilaian terhadap calon debiturnya sendiri. Dan kedua dari pihak nasabah, yang mana terdapat unsur kesengajaan, yang contohnya yaitu peminjam ini sengaja tidak membayar utangnya kepada bank. Dan selanjutnya itu ada unsur ketidaksengajaan, contohnya itu seperti bencana alam dan hal yang tidak terduga dari manusia sendiri. Nah, setelah adanya penyebab kredit macet tadi, ada beberapa penyelesaian terhadap kredit macet ini. Yang pertama ada rescheduling, yang kedua ada reconditioning, yang ketiga ada restructuring, dan yang keempat ada kombinasi yaitu antara 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir jika 1, 2, 3, dan 4 tidak bisa dilakukan oleh pihak bank dan peminjam tidak mau melakukan kredit kembali, sehingga terdapat penyitaan jaminan oleh pihak bank itu sendiri. So guys, jadi kita dapat melihatkan apa itu kredit, bentuk kredit, jenis kredit, dan bagaimana proses kita dalam minjam kredit kepada bank. Nah guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. So guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and share video aku ini ya guys. And see you untuk video berikutnya. Bye!